Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka. Al-ayah. Idh yamkuru ilingo sira Muhammad. Idh yamkuru nalikane gawe sandupaya bika kelawan sira Muhammad sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kufur sapa alladzina. Waqad istama'u lan padha kumpul sapa alladzina kafaru lil musyawarati marang musyawarah fi sya'nika ing dalam tingkah sira Muhammad bidari nudwati ing dalam umah panggonan perkumpulan. Lius bituka krono arep ngunjuro sira ai yusiku ka tegese ngrimpung sapa alladzina ing sira wayah bisukalan ngeker memenjarakan ayak tulu kau utawa arep padha mateni sapa alladzina ing sira Muhammad kulluhum yaskabani alladzina kafaru qatla tarajulin ing oleh mateni wong lanang wahidin kang siji au yukhrijuka utawa ngetokake sapa alladzina kafaru ing sira Makkah saking Makkah wayam kurunalan gawe sandupaya sapa alladzina kafaru bika kalan sira wayam kurulan gawe sandupaya sinten Allah Gusti Allah bihim kelawan alladzina kafaru bitadbiri amrika kelan merintahi perkara ne sira fi an auha gambar yen to paring wahyu sinten Allah ilaika maring sira ma ing perkara dabaruhu kang ngungkuri sapa alladzina kafaru ing ma atau kang nyimpen atau kang direncanakan. Wa amara kalan pinta Allah ing sira bil khuruj kalan metu Allahu ta'ala Gusti Allah iku khairul makirin zat kang luwih bagus sandupayane alamuhum tegese luwih pirsa makirina bihi kelan makar. Wa idza tutlalan ilingo surah Muhammad idza tutlalan rekane den wacaken alaihi mengatasi alladzina kafaru apa ayat sunnah pira-pira ayat kita Al-Qur'ana tegese Al-Qur'an tegese Al-Qur'an qalu maka padha ngucap sapa alladzina kafaru wa sami'na teman-teman mesti krungu sapa ingsun utawa kita launa sya'u lamun karep sapa kita lakun namo kaya ngucap sapa kita mislah hada ing padane ikilah Qur'an kulahu ucap ing qad sami'na sapa Nadhr bin Haris li anna kunastune Nadhr bin Haris iku kana ana sapa Nadhr bin Haris iku ya diteko sapa Nadhr bin Haris adalah harta ing tanah Herah yata jaru hale dagang fayastari mongko tuku sapa Nadhr bin Haris kutuba akhbaril ajimi ing pira-pira kitab habare wong ajam wa yuhati sulan cita-cita sapa Nadhr bin Haris biha kelawan kutub ahla Makkah ing ahla Makkah in hada orano taikilah Al-Qur'an ma hadzal Qur'an orano tailah Qur'an iku ila asatul kucoba biro-biro kegorohan akadi tegese biro-biro kegorohan ala awalina wong kang dingin wa qalu lan nalikane lan ilingo nalikane padha ngucap sapa alladzina kafaru Allahumma in kana hada Allahumma tugusi Allah in kana lamun ana apa hada ikilah perkara alladzi yaqra'u kang ngucap ing alladzi kang maca ing alladzi sapa Muhammad wal haqu ya iku perkara kang hak al munzalu kang tenturenaken min indika saking asane tuan sira fa amtir mongko ngudani wa amtir mongko mugi ngudani alaina ing atase kita hijaratan ing watu minasame saking langit awit dina utawa mugi nekake tuan ing kita bi adab kelan adab alimin kang banget mulamin tegese kang den bangetaken ala ingkari krana oleh ingkari ing ma
Qalahu ngucap ing donga niku wau Allahumma in kana ila akhiri sapa an-nadhr wa ghairuhu istizaan krana guyu wa ihaman lan tegese guyu annahu ing stune wa ihaman annahu ing Nadhar Nadhar iku An-Nadru bin Haris iku ala basrat dengan waspada wa jazamalan mantep yakin sapa Nadhar bibutulani iklan batal Al-Qur'an. Qala dawsinten Allah taala wa makana lan ana sinten Allah Gusti Allah iku liwantibahum teko niksa Allah ing alladzina bima sa'alu sebab oleh jaluk sapa alladzina ing mah wa antahale utahe panjenengan Muhammad iku fihim ing dalem alladzina ahlu Makkah liana adab bakal sedaya siksa iku ida nazala nalikane turun apa adab amma mongko sumrambah apa adab walam tutan raten siksa sapa umatun ummah ila pada khuruji nabi ya kejaba sawise metune nabine ummah wal mukminin lan para mukmin min hasange ummah. Wa maka Allah lan ana sapa Allah iku mu'adzibahum teko niksa ing alladzina wa hum hal ing alladzina nggih iku alladzina atau ahlu Makkah wa hum hal utawi ahlu Makkah atau alladzina iku yastaghfiruna padha nyuwun ngapura sapa ahlu Makkah atau alladzina Aisu yakurna sekiranya padha ngucap sapa alladzina fi tawafim dalam tawafe alladzina ufronaka nyuwun kula ing pangapura Tuhan ufronaka nyuwun kula ing pangapura Tuhan wakilan dicobaken hum utawi al mustaghfirun iku al mukminuna pira-pira mukmin al mustadafuna kang den apesaken fihim ing dalam alladzina kama qala kaya oleh Allah taala laut lau tazayyalu lamun misah sapa mukminun adabna moko yakti nyiksa sapa ingsun Allah alladzina ing akeh kafir kang padha kufur sapa alladzina minhum sing ahlu Makkah adaban kelan adab animan kang ting pangetaken wa mau te perkara iku lahum kedue alladzina kafaru alla yu'adzibahum yen ta ora nyiksa ing alladzina sinten Allah Gusti Allah al-ayah. Selanjutnya ayat temuri Allah Subhanahu wa taala ndawakan idyam guru bikal ladina kafaru dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nikmat yang Allah turunkan kepada panjenengan Muhammad dan juga pada para sahabat dan juga kepada orang-orang mukmin pada saat itu, yakni ketika orang-orang kafir akan memberikan sandupoyo ini tipu muslihat. Ketika orang-orang kafir merencanakan tipu muslihat terhadapmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tipu muslihat untuk bisa lius bituka, untuk memenjarakan kamu Muhammad, au yaktuluka atau membunuhmu, au yukhrijuka atau mengusurmu dari kota Makkah. Wayam kuruna wayam kurullah, tetapi tipu muslihat niki, tipu muslihat yang akan dilakukan oleh orang-orang kufar ini dipatahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sandu poyo atau tipu muslihat yang akan dilancarkan oleh orang-orang kafir ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah niku sebaik-baik penentang, penolak daripada tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Jadi bagaimanapun orang kafir niku berencanakan dengan menggunakan strategi yang sebaik-baiknya, tetap semua ini kalah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah niku maha mengetahui, Allah niku pirsa. Jadi mau merencanakan apapun dengan tipu muslihat bagaimanapun, Allah niku pirsa dan Allah akan membalas dengan mematahkan rencana tersebut. Okay.
Terus waktu itu mereka orang-orang kafir niki berkumpul dari Nudwah, kemudian datanglah iblis menjadi sesosok syekh, sesosok orang tua mendatangi perkumpulan tersebut. Kemudian perkumpulan orang-orang kafir niki penasaran niki kok enek wong anyar sapa, ditanya sampai niku sinten. Iblis tersebut yang menjelma sebagaimana seorang syekh menjawab, saya ini adalah seorang tua dari Najd. Saya mendengar kalau di sini akan ada perkumpulan yang membahas bagaimana cara untuk hancurkan umat muslim, bagaimana untuk bisa melemahkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya mendatangi. Oh, kayaknya usul atau saran yang akan saya berikan ini tidak akan sia-sia. Nah, itu perkataan iblis yang menjelma menjadi sosok seorang syekh. Nah, ini juga menjadi itibar bagi kita semua, maka untuk berhati-hati terhadap tipu muslihat yang dilakukan oleh iblis dengan menjelma sebagaimana seorang tua yang mengaku dari daerah Najd. Akhirnya diterima. Kemudian banyak usulan yang masuk. Ada orang yang mengusulkan, ada ahlu Mekah, orang-orang kafir ini ada satu usulan masuk. Saya mengusulkan agar Nabi Muhammad ini di penjara saja, diikat, kemudian dibunuh, diikat, kemudian disiksa, dibunuh. Usulan ini enggak diterima. Iblis itu mengatakan, iblis yang menjadi sebagai seorang Najd ini mengatakan, jangan seperti itu. Kalau seperti itu maka niscaya para sahabat akan datang untuk membantu Muhammad SAW dan akan menghabisi kalian semua, dan Allah tidak akan membiarkan itu terjadi. Artinya nanti akan ada balasan dan sebagainya. Kemudian alasan kedua datang. Alasan kedua, misalkan diusir saja, diusir saja. Jangan di Mekah, diusir rame-rame, jangan ada di Mekah. Ini pun oleh iblis yang menjelma sebagai seorang Najd ditolak. Jangan seperti itu. Kalau seperti itu Nabi Muhammad SAW ini memiliki lisan yang fasih, memiliki hati yang lembut, pasti dia akan bisa menarik hati banyak orang sehingga bisa menarik simpati, dan pada akhirnya akan berbalik untuk melawan kalian semua orang-orang kafir. Nah, kemudian Abu Jahal memberikan usul yang ketiga. Wes aku usul ini iki, Abu Jahal, bagaimana kalau kita mengambil pasukan yang terbaik dari setiap kabilah. Dari setiap kabilah yang terbaik semua yang ada ini diambil satu perwakilan untuk mengepung Muhammad dan kemudian bersama-sama membunuh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian usul ini yang diterima oleh iblis tersebut. Iblis itu mengatakan, nah ini baru usul yang bagus, ini usul yang baik, karena dengan mengambil perwakilan dari tiap-tiap kabilah maka akan mendapatkan dukungan yang lebih dari banyak kabilah di Mekah, sehingga ini akan bisa membendung dan akan bisa melawan kekuatan dari kaum muslimin, kaum mukminin. Akhirnya yang bermusyawarah niku wau menyepakati, diambillah usul yang ketiga, yakni mengambil perwakilan pasukan terbaik dari tiap kabilah, kemudian akan mengepung Nabi Muhammad SAW dan akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, pada saat malam kejadian pelaksanaan daripada rencana tersebut niki, Allah mengutus kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak tidur di tempat seperti biasanya. Jadi Kanjeng Nabi niku diparingi informasi, diparingi kabar oleh malaikat Jibril agar jangan tidur di tempat biasanya, jangan tidur di tempat kasur biasanya. Tapi Kanjeng Nabi diutuskan hijrah untuk berpindah. Nah niki, akhirnya tipu muslihat yang sudah direncanakan niki batal dilaksanakan karena niku wallahu khairul makirin. Jadi sebagus apapun rencana mereka dalam upaya untuk melemahkan umat muslim, upaya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW niki gagal karena wallahu khairul makirin. Wa idza tutla nggih. Kemudian yang selanjutnya, nikmat selanjutnya, wa idza tutla alaihim ayatuna, dan ingatlah ketika mereka orang-orang kafir ini mendengar Al-Qur'an, diperdengarkan Al-Qur'an, mereka mengatakan qad sami'na law nasya'u lakulna misla hada. Aku tahu krungu. Ketika orang-orang kafir itu ketika
dibacakan Al-Qur'an mereka mengatakan aku wis tau krungu sing kaya ngono kuwi. Aku iso gawe sing kaya ngono iki. Aku karep iso gawe kaya ngono kuwi persis kaya dene Al-Qur'an. Dan mereka menambahkan mengatakan in hada illa asatirul awwalin. Al-Qur'an itu isinya tidak lain tidak bukan hanyalah merupakan dongeng-dongeng al-awwalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Dongeng-dongeng terdahulu, hanya dongeng-dongeng saja. Aku iso gawe nek karep aku iso gawe ngono kuwi. Nah, jadi niki merupakan sebuah pernyataan keterpojokan. Di saat mereka tidak mampu membuat yang seperti halnya Al-Qur'an, maka yang dilakukan adalah menjelekkan Al-Qur'an, memfitnah Al-Qur'an, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu hanya dongengan-dongengan orang terdahulu, padahal sebenarnya mereka tidak mampu untuk menandingi gaya bahasa, sastra kandungan dan sebagainya daripada Al-Qur'an. Mereka malah mengatakan aku tahu krungu, aku ya iso nek karep gawe sing padha kaya Al-Qur'an. Itu hanya merupakan dongengan-dongengan orang terdahulu. Niki ucapan mereka orang-orang kafir. Jadi ceritanya Nadhr bin Haris niku nggih teng tafsir niku kana yati ya tadjiru fa yastari kutuba akhbaril ajim wa yuhaddisu biha ahla Makkah. Jadi Nadhr bin Haris niki punya referensi banyak dari kitab-kitab ajam, kitab-kitab dari luar. Ya, kemudian dibaca kemudian mengatakan bahwasanya Quran ini hanya dongengan-dongengan orang terdahulu. Nah, niki fitnah kepada Al-Qur'an. Karena ketidakmampuannya menandingi daripada Al-Qur'an atau membuat yang sama seperti halnya Al-Qur'an. Wa idh qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amdir alaina hijaratan minas sama'i aw i'tina bi'adzabin alim. Kemudian mereka ayat selanjutnya alladzina kafaru niki berkata, Allahumma wahai Allah, kalau memang Al-Qur'an ini merupakan perkara yang hak, perkara yang benar dari panjenengan Allah Subhanahu wa taala, maka kula mohon panjenengan menurunkan batu dari langit atau memberikan kepada kami azab yang pedih. Niki doa mereka, niki doa yang tidak sepantasnya. Harusnya yang mereka katakan adalah, ya Allah, kalau misalkan Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang hak dari panjenengan, berikan kami hidayah, berikan kami jalan, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Harusnya seperti itu. Nah, ini malah doa atau permintaan mereka terbalik. Ya Allah, kalau misalkan Al-Qur'an itu hak dari panjenengan, tolong turunkan batu dari langit, tolong jatuhkan kepada kami azab yang pedih. Ini salah, kebalik. Harusnya kalau memang benar-benar mencari hidayah, mencari kebenaran, doanya seperti itu. Ya Allah, kalau misalkan Al-Qur'an ini hak, maka berikanlah hati kami hidayah. Ya Allah, kalau Al-Qur'an ini hak, tunjukkanlah kami kepada jalan yang benar. Nah, tapi ini yang dilakukan orang kafir kuali. Qalahu an-nadhar wa kharihu istihza'an. Nah, doa ini kenapa terbalik dan tidak sesuai? Karena itu tadi tujuannya memang sudah istihza'an, karena ngeguyu, melecehkan, melecehkan terhadap Al-Qur'an, dan dalam hatinya sudah ada keyakinan ingkar terhadap Al-Qur'an, sehingga doa seperti itu seakan-akan sebuah guyonan atau sebagai sebuah tantangan. Tantangan yang dimana di situ goyongan kudune nek pancen bener-bener golek hidayah, nek pancen bener-bener kepin ngerti sing bener nggih dongane ngoten niku, ya Allah, kalau ini memang benar berikanlah kami hidayah. Ya Allah, kalau ini benar tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Tapi kalau ini mboten, kebalik, karena itu dasarnya sudah salah, karena dasarnya sudah istihzaan, melecehkan Al-Qur'an, dan dalamnya sudah ada keyakinan bahwa Al-Qur'an itu adalah butlan atau batal, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, wa makan Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa makan Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dalam ayat niki Allah Subhanahu wa taala memberikan dua kunci Allah tidak akan mengadab kepada kaumnya. Yang pertama adalah ketika bersama Nabi Muhammad SAW, maka adab tidak akan turun. Yang kedua adalah dengan bacaan istighfar. Wa makan Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa kalian orang-orang kufur selagi wa anta fihim, selagi engkau Muhammad masih berada dalam wilayah tersebut, berada dalam lingkungan tersebut. Allah enggak akan mengadab. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengadab suatu kaum sementara mereka masih
mengumandangkan istighfar, mereka masih meminta istighfar atau meminta ampunan. Jadi ada dua hal sebagai kunci penolak daripada azab. Yang pertama adalah ketika Nabi Muhammad SAW ada pada suatu wilayah atau suatu daerah atau pada suatu umat niki, maka tidak akan diturunkan azab. Yang kedua adalah pada saat mereka masih membaca istighfar. Ini dua kunci ini ketika Nabi Muhammad SAW masih sugeng dereng wafat. Ketika Nabi Muhammad wafat, maka tersisa satu kunci penolak daripada adab, yakni adalah ketika masih ada orang-orang membaca istighfar. Makanya Nabi Muhammad SAW nanti dawuh, aku tinggalkan satu kunci penolak daripada adab, yakni bacaan istighfar. Selagi istighfar ini masih dibaca oleh manusia, maka adab niki tidak akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya pun wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah enggak akan mengadab suatu kaum, suatu umat, suatu wilayah selagi masih membaca istighfar. Astaghfirullahal azim. Karena kunci yang pertama sampun mboten wonten, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampun sedo. Kalau dulu ada dua kunci, siji keberadaan Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah bacaan istighfar dari umat manusia. Nah, niki ahlu Makkah, orang kafir kok baca istighfar? Enggak, karena dalam tawaf mereka masih mengatakan haitsu yaquluna fi tawafihim ghufranaka ghufranaka. Niki menurut tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wakilahum al-mu'minuna al-mustad'afuna fihim. Oke, pendapat yang kedua yang mengatakan yang dimaksud dengan wahum yasafirun ini adalah orang-orang mukmin yang masih lemah hatinya, imannya masih belum kuat, masih ada keraguan, masih ilmunya masih sedikit, al-mustad'afuna. Seperti halnya dawe Gusti Allah dalam riwayat yang lain, lau tazayyalu la'adzabna alladziina kafaru minhum adzaban alima. Kalau misalkan orang mukmin itu keluar dari wilayahnya orang-orang kafir, maka niscaya aku Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksa yang pedih kepada mereka semuanya. Ya, jadi kunci untuk menolak atau menjaga agar adab Allah niku tidak turun, yang pertama adalah keberadaan Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah membaca istighfar. Kalau sekarang berarti tinggal satu kunci yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni membaca istighfar. Istighfar dapat menolak daripada adab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak diturunkan. Ya, mungkin bermanfaat. Al-Fatihah.